Scene memperlihatkan laju sebuah mobil tahanan di tengah-tengah jalan bersalju. Mobil ini mengangkut para tahanan menuju ke sebuah penjara di negara Rusia. Baru di hari pertama, seorang pria bernama Sergei Kravinov atau kita sebut sebagai Kraven langsung mendapat intimidasi dari dua orang tahanan. Tanpa sepatah kata, Kraven meluncurkan serangan cepat hingga membunuh mereka berdua. Seketika, semua narapidana mengalihkan pandangan, menyadari bahwa dia bukan orang biasa. Hal itu lantas membuatnya harus dibawa ke sebuah ruangan khusus, di mana mafia penjara yang berkuasa di dalam penjara tak terima kedua anak buahnya telah dihabisi oleh anak baru tersebut. Alih-alih tunduk, Kraven justru menantang balik dan secara jelas menyatakan bahwa dirinya telah menjadikan si mafia itu sebagai target berikutnya. Kraven dengan gerakan cepat dan brutal berhasil menghabisi mereka satu persatu. Keributan itu membuat para penjaga datang dengan senjata lengkap. Kraven malah menjadikan keributan itu sebagai momentum untuk melarikan diri. Disinilah kita melihat bagaimana cara dia dalam beraksi saat dengan begitu mudahnya melompat dari satu gedung ke gedung lainnya, bahkan sembari menghindari tembakan. Hingga pada akhirnya Kraven berhasil sampai di mana sebuah pesawat telah menunggunya. Kilas balik ke 16 tahun yang lalu, saat Kraven remaja terlihat bersama adik kesayangannya yang bernama Dmitri. Sergei Kravinov adalah seorang remaja yang hidup di bawah bayang-bayang ayahnya, Nikolai. Nikolai adalah seorang mafia besar yang terkenal sukses dan kejam. Ia memaksakan nilai-nilai kekuasaan dan dominasi kepada anak-anaknya. Sergei dan adiknya, Dmitri, sering menjadi sasaran latihan keras Nikolai, termasuk berburu di alam liar. Suatu hari, Nikolai menjemput mereka sepulang sekolah untuk bergabung dengannya dalam perburuan besar di hutan Afrika. Di waktu yang sama, di sebuah desa kecil di negara Ghana, seorang gadis bernama Calypso belajar membaca kartu tarot dari neneknya. Saat membaca kartu, ramalan mengejutkan muncul. Sang nenek memutuskan untuk segera memberikan formula rahasia keluarganya kepada Calypso. Formula ini diyakini memiliki efek kekuatan penyembuh dan efek kemampuan luar biasa yang hanya akan bekerja pada orang-orang tertentu. Di sisi lain, Nikolai terlihat cukup terganggu saat berburu, dihampiri seorang bernama Alexei. Ia membujuk dan memaksa Nikolai untuk melibatkannya dalam kelompok mafia. Namun karena Alexei tak mempunyai kemampuan khusus dan bukan siapa-siapa, Nikolai menolaknya secara mentah-mentah. Sementara Sergei dan Dmitri nampak tersesat dari rombongan berburu. Mereka berhadapan dengan seekor singa besar yang mendekat dengan langkah perlahan. Sergei berdiri di depan adiknya, berusaha melindunginya. Singa itu lalu menyerang, mencakar tubuh Sergei dengan ganas. Calypso yang kebetulan berada di dekat lokasi menyaksikan kejadian itu. Ia terpikir dan memutuskan untuk memberikan formula rahasia pemberian neneknya kepada Sergei yang sekarat. Efek formula itu luar biasa. Sergei pulih dalam waktu singkat. Namun Nikolai bukannya bersyukur. Ia malah memarahi Sergei karena tidak cukup kuat dan berani untuk menembak singa tersebut. Nikolai menganggap bahwa Sergei terlalu lemah. Maka dari situ Nikolai kemudian memberangkatkan Dmitri untuk melanjutkan sekolah. Sementara Sergei akan mendapatkan didikan keras dari sang ayah sebagai penerus mafia. Hidup dalam kekejaman sang ayah membuat Sergei berada dalam tekanan. Timbul amarah besar dalam dirinya hingga memutuskan untuk meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, Sergei menyadari perubahan besar dalam dirinya semenjak kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Ia memiliki kekuatan, kecepatan, dan indera yang jauh lebih tajam dibanding manusia biasa.
Bahkan ia bisa melihat secara jelas tindak laku para pemburu liar nan jauh di sana melalui indera yang dia miliki. Oleh karena itu dan karena teringat dengan kepedihan yang telah dialami, dia menghabisi para pemburu liar yang berada di sana. Dari situ ia memutuskan untuk tinggal di hutan, memburu para kriminal sebagai bentuk balas dendam kepada orang-orang seperti ayahnya. Hingga mulai saat itulah Sergei memantapkan dirinya sebagai Kraven the Hunter. Kemudian Kraven kembali terusik oleh aksi yang dilakukan sekelompok pemburu liar. Jelas Kraven takkan membiarkan hal ini. Namun kelompok pemburu liar tersebut belum mengetahui siapa yang mereka lawan. Hingga pada saat salah satu dari mereka berhasil meloloskan diri, Kraven telah menunggu dan siap menerkam. Sementara itu, Calypso kini menjadi pengacara ternama di Inggris. Ia nampak menghadiri pemakaman rekannya yang tewas dibunuh oleh mafia. Saat hendak pergi, ia bertemu Kraven yang mengungkapkan bahwa ia telah menghabisi mafia itu sebagai bentuk balas budi kepada Calypso. Mafia yang dimaksud ternyata merupakan mafia penguasa penjara yang sempat bersinggungan dengan Kraven. Lalu Kraven menawarkan kerjasama untuk memburu kriminal lain, di mana Calypso berperan sebagai informan memanfaatkan posisinya untuk mencari target, sementara Kraven akan menyelesaikan hasil akhir. Namun Calypso merasa caranya terlalu berbahaya dan melawan hukum. Di sisi lain, Alexei, seorang tentara bayaran yang dulu diusir oleh Nikolai, kini telah berevolusi. Dengan serum mutasi yang ia peroleh dari seorang profesor, ia berubah menjadi makhluk bertubuh badak menyeramkan yang nyaris tak terkalahkan. Alexei yang kini menyebut dirinya Rhino merebut kekuasaan dan mulai merekrut anggota mafia penjara, di mana ia menargetkan Kraven setelah mengetahui Kraven telah membunuh mafia penguasa penjara. Di satu sisi, Dmitri yang kini menjadi pianis terkenal di Rusia tengah membawakan lagu di bar milik ayahnya, Nikolai. Keberadaan mereka pun terusik saat pembunuh bayaran kiriman Alexei datang menghampiri mereka. Namun beruntung saat itu mereka masih selamat. Di sini Alexei tak hanya mengutus pembunuh bayaran untuk membunuh Nikolai saja. Ia mengirim anak buahnya yang bernama Wagner ke penjara yang pernah dilalui oleh Kraven untuk mencari petunjuk, di mana kita melihat bahwa Wagner sendiri memiliki kemampuan khusus untuk memanipulasi waktu. Terlihat saat dirinya mampu membuat seorang sipir penjara mati kutu tanpa bisa bergerak. Kraven diam-diam memberikan kejutan dengan menghampiri Dmitri di apartemennya. Pasalnya malam itu bertepatan dengan ulang tahun sang adik. Baru setelah keesokan harinya, Kraven terkejut saat melihat tempat tinggal sang adik terlihat porak-poranda. Sekejap ia menyadari bahwa ini merupakan penculikan. Dan dengan kemampuan yang ia miliki, Kraven langsung tahu siapa penculiknya. Singkat cerita, kini Kraven berhasil mendekati mobil si penculik. Namun Kraven cukup kesulitan karena berkali-kali si penculik dapat menjatuhkannya. Sayangnya penculik berhasil mengamankan Dmitri menggunakan sebuah helikopter hingga membuat Kraven kehilangan jejak. Kraven kemudian meminta pertolongan Calypso untuk mencari petunjuk. Satu-satunya hal yang bisa menjadi sebuah petunjuk adalah luka yang dimiliki si penculik dan sebatang rokok. Maka Calypso mencoba mencari informasi, sementara Kraven menghampiri sang ayah Nikolai berharap mendapatkan solusi. Nikolai menganggap bahwa dalang dibalik penculikan Dmitri ialah mafia yang bersaing dengan kelompoknya. Hal ini tersirat dari kiriman potongan jari Dmitri dan permintaan tebusan uang sebesar 20 juta dolar. Selebihnya, Nikolai menolak memenuhi tuntutan si penculik karena ia beranggapan bahwa harga diri tak bisa dibayar oleh uang. Kraven akhirnya mendapatkan informasi lanjutan dari Calypso. Menurut informan Calypso, markas penculik Dmitri berada di pinggiran kota di negara Turki.
Tanpa membuang waktu lama, Kraven akhirnya telah berada di sana. Dan tanpa sepengetahuannya, Frigner menjadikan ini sebagai jebakan untuk Kraven. Di situ Kraven mengamuk dan membantai satu persatu yang menghadang dirinya hingga ia hanya menyisakan satu orang saja. Dari situ ia sadar ini semua hanyalah sebuah jebakan dan gagal menyelamatkan Dimitri. Di satu sisi, Dimitri kini dalam kekuasaan penuh seorang Alexei. Dia memberitahu Dimitri bahwa sang kakak, Sergei, adalah sosok Kraven the Hunter. Nampaknya Alexei sengaja memanipulasi pikiran Dimitri agar memberontak kepada ayahnya, Nikolai. Bahkan Alexei tak segan memberikan informasi soal sumber kekuatan baru yang ia miliki dari seorang profesor. Untuk itu, ia berharap Dimitri bergabung dengan dirinya dan bersama-sama melawan Nikolai. Namun Dimitri menolak keinginan Alexei meski dalam dirinya ia membenci ayahnya tersebut. Di sisi lain, Kraven menyadari bahwa Calypso sedang dalam bahaya. Pasalnya, sebelum ini ia telah masuk dalam jebakan. Tepat sekali, Calypso nyaris menjadi santapan 5 orang yang tengah mengejarnya. Dengan cepat Kraven membawa Calypso pergi, di mana Calypso telah mengamankan formula terlahir pemberian nenek moyangnya. Di sana Kraven membawa Calypso ke tempat persembunyiannya selama ini. Disitulah Calypso mengetahui kalau selama ini Kraven melakukan penelitian terhadap formula milik nenek moyang Calypso. Tapi Calypso tak memberikan lampu hijau terhadap penelitian yang dilakukan Kraven. Lantaran ia tahu sebab dan akibat apabila formula tersebut jatuh kepada orang yang salah. Ngomong-ngomong soal formula tersebut, Frigner mendapatkan sebuah petunjuk mengenai formula dari sebuah tanaman langka yang ia dapatkan di Turki. Di saat yang bersamaan, Frigner telah melacak keberadaan Kraven dan langsung memberitahukan hal tersebut kepada Alexei. Mereka langsung menuju ke tempat itu dan di sana Alexei menelpon Kraven menawarkan kerjasama untuk melawan Nikolai meski hal ini ditolak mentah-mentah oleh Kraven. Akibatnya, perang di antara mereka tak dapat dihindari. Kraven menyiapkan strategi dan menerjunkan harimau yang selama ini menjadi sahabatnya untuk menikam musuh. Di saat yang bersamaan juga, Dimitri memanfaatkan hal itu sebagai momentum untuk melarikan diri. Sementara Kraven tengah asyik beraksi membantai anak buah Alexei satu persatu. Namun hal ini jelas tak mudah karena di sana Kraven harus berhati-hati menghindari hujanan tembakan yang diluncurkan helikopter. Disitulah Frigner beraksi. Ia menembakkan senjata beracun yang membuat Kraven menjadi berhalusinasi. Dan dengan begitu, akhirnya Frigner dapat melumpuhkan Kraven. Hanya tinggal satu tembakan pamungkas yang dapat membunuhnya. Namun secara mengejutkan, Calypso memanah Frigner sekaligus menyelamatkan Kraven dari kematian. Dan untuk kedua kalinya, Calypso memberikan formula terakhirnya. Di sisi yang berbeda, Alexei nampak puas dengan hasil akhir, walau sebenarnya ia belum mengetahui bahwa Frigner telah mati dan Kraven masih hidup. Dimitri kembali ke dalam genggamannya, sementara kini nasib sial menghampiri Alexei. Tiba-tiba Alexei diserang oleh ratusan banteng hingga membuat formasi mobil kucar-kacir. Disinilah perubahan drastis terjadi dalam diri Alexei hingga mengubah dirinya menjadi Rhino sang badak. Pertarungan antara Kraven dan Rhino pun tak terelakkan. Rhino nampak menunjukkan kekuatan terbesar yang ia miliki. Mobil di sekitarnya mendadak jadi senjata untuk menghadang Kraven hingga membuat Kraven tak berkutik. Rhino nampak kebal dengan tusukan yang mendarat di tubuhnya. Bahkan Kraven hampir mati saat Rhino mencekiknya. Tapi Kraven tak kehilangan akal. Ia melihat titik kelemahan dalam tubuh Rhino. Di bagian perut Rhino terdapat sebuah lubang yang dimanfaatkan Kraven sebagai sasaran. Benar saja, tusukan yang dilayangkan Kraven membuat Rhino kehilangan kekuatannya hingga mengantarkan dirinya kepada kematian.
I wish I never met. Setelah pergelutan hebat melawan Rhino, kali ini perhatian Kraven tertuju kepada sang ayah. Kraven mengetahui bahwa sang ayah telah menyusun rencana penculikan Dimitri agar Kraven berurusan dengan Alexei dan membunuhnya. Hal ini terbukti saat Nikolai membongkar identitas asli Kraven kepada Alexei dan menjadikan penculikan Dimitri sebagai umpan. Maka sebagai hukuman, Kraven melucuti senjata sang ayah dan membiarkannya berhadapan dengan beruang liar. Kita masuk ke akhir cerita saat Kraven akhirnya kembali menemui Dimitri. Akan tetapi, Kraven dibuat kecewa ketika mengetahui Dimitri telah mengambil alih mafia sang ayah. Namun bukan itu yang menjadi plot twist dalam film ini, di mana tiba-tiba Dimitri dapat berubah wujud dan menampakkan dirinya persis seperti sang kakak atau Kraven. Yang secara diam-diam Dimitri telah menemui profesor yang sama yang telah mengubah Alexei. Dan di sini Dimitri mengkukuhkan namanya sebagai Chameleon atau si bunglon. Film pun berakhir.